Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Salma Rita, Silva Putri, Raka Trilaksana Putra, dan juga Aditya Satya Permana dari kelas Teknik Informatika C semester 3. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan sedikit materi dan juga beberapa contoh mengenai uji Lilliefors. Metode Lilliefors menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Probabilitas tersebut dicari bedanya dengan probabilitas kumulatif empiris. Beda terbesar dibanding dengan tabel Lilliefors. Nah, berikut ada rumus mengenai Lilliefors. Tertera di gambar di atas. Berikut juga ada keterangannya, yaitu XI sama dengan angka pada data, Z sama dengan transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal. Fx sama dengan probabilitas kumulatif normal, dan Sx sama dengan probabilitas kumulatif empiris. Selanjutnya yaitu ada syarat uji Lilliefors. Yang pertama yaitu data berskala, interval atau ratio dalam kurung kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Dan yang ketiga, dapat untuk N besar maupun N kecil. Signifikasi uji Lilliefors. Signifikansi uji nilai F dalam kurung X kurang S dalam kurung X terbesar dibandingkan dengan nilai tabel Lilliefors. Jika nilai F dalam kurung X kurang S dalam kurung X terbesar lebih kecil nilai tabel Lilliefors, maka H diterima, H ditolak. Jika nilai F dalam kurung X kurang S dalam kurung X terbesar dari nilai tabel Lilliefors, maka H ditolak, H diterima. Contoh uji Lilliefors. Telah diperoleh data hasil belajar 10 orang siswa SMP pada mata pelajaran matematika, fisika, biologi, dan kimia di akhir semester ganjil pada tahun ajaran 2017 sampai 2018. Data disajikan dalam tabel di bawah. Pertanyaan A dengan taraf nyata alfa 0,05%. Lakukan uji normalitas data nilai matematika dengan metode Lilliefors untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. B. Perhatikan kembali poin A. Lakukan pengujian normalitas data nilai matematika dalam taraf nyata alfa sama dengan 0,01%. Penyelesaian A. Langkah-langkah uji normalitas data. 1. Urutkan data dari yang terkecil datanya 75,89, 64, 78, 86, 69, 63, 73, 88, 84. Setelah diurutkan menjadi 63, 64, 69, 73, 75, 78, 84, 86, 88, 89. Penyelesaian 2. Mencari nilai rata-rata dan simpangan baku. Setelah dihitung dengan rumus rata-rata dan simpangan bakunya, rata-rata nilai matematika 76,9, simpangan baku 9,69. 3. Menghitung Z-score untuk X1 XI sebenarnya 63, rata-rata 76,9, simpangan baku 9,69. I sama dengan 63 kurang 76,9, 9,69 sama dengan 1,43. Untuk XI sama dengan 63, rata-rata 66,9, simpangan baku 9,69. Jadi 64 kurang 76,9 9,69 sama dengan 1,33 dan seterusnya. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Yang saya 4 mencari nilai F, ZI atau luas kurva Z dari ciri min sampai Z. Gunakan tabel Z distribusi normal. Dengan ZI sama dengan min 1,43, maka luasnya sama dengan 0,076. Jadi F ZI sama dengan 0,076.
dengan ZI sama dengan min 1,33, maka luasnya sama dengan 0,091. Jadi F ZI sama dengan 0,091 dan seterusnya. 5. Mencari nilai S ZI atau 1 I per N. Untuk XI sama dengan 63, data urutan pertama ke 1 I per I sama dengan 1 dan total banyak data N sama dengan 10, maka I per N sama dengan 1 per 10 sama dengan 0,1, sehingga SZI sama dengan 0,1. Untuk luas XI sama dengan 64, data urutan pertama atau kedua I sama dengan E2 dan total banyak data N sama dengan 10, maka I per N sama dengan 2 per 10 sama dengan 0,2, sehingga SZI sama dengan 0,2 dan seterusnya. Penyelesaian. Menghitung nilai FZI sama kurangi SZI. Untuk XI sama dengan 63, FZI sama dengan 0,076 dan SZI sama dengan 0,1, maka 0,076 dikurangi 0,1 sama dengan 0,024. Untuk XI sama dengan 64, FZI sama dengan 0,091 dan SZI sama dengan 0,2, maka 0,076 dikurangi 0,1 sama dengan 0,109 dan seterusnya, sehingga diperoleh hasil seperti tabel berikut. Penyelesaian. Diperoleh L0 sama dengan 0,11. Nilai terbesar kolom terakhir tabel. L tabel sama dengan 0,258. Tabel kritis L uji Lillie force N sama dengan 10 sama dengan 0,05 lampiran. Kriteria normalitas karena L0 sama dengan 0,11 kurang dari 0,258 sama dengan L tabel, maka data nilai hasil belajar matematika distribusi normal B diperoleh L0 sama dengan 0,11. Nilai terbesar kolom terakhir tabel. L tabel sama dengan 0,294. Tabel kritis L uji Lillie force N sama dengan 10 sama dengan 0,01 lampiran. Kriteria normalitas karena L0 sama dengan 0,11 kurang dari 0,294 sama dengan L tabel, maka data nilai hasil belajar matematika distribusi normal. Uji Lillie force. Nilai Fx sama dengan S X dikurangi X Sx tertinggi, sehingga angka penguji normalitas yaitu 0,1464. Derajat bebas GF tidak diperlukan. Sekian, terima kasih. Melanjutkan pembahasan teman saya. Nilai tabel Lillie force atau tabel Lillie force. Nilai kuartil penguji Lillie force alpha sama dengan 0,05, N sama dengan 18, yaitu 0,2000. Tabel Lillie force pada lampiran. Daerah penolakan Lillie force menggunakan rumus 0,1469 kurang dari 0,2000, berarti HO diterima, HA ditolak. Kesimpulannya, populasi nilai ujian statistik berdistribusi normal. Contoh uji Lillie force. Misalnya, peneliti mempunyai data hasil tes sebagai berikut: 69, 68, 70, 48, 62, 23, 27, 48, 40, 33, 57, dan 59. Dengan Z sama dengan data dikurangi rata-rata per simpangan baku. Contoh analisis perhitungan uji normalitas dengan pendekatan uji Lillie force. Sama seperti contoh sebelumnya, nomor 1, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Seperti ini, skor XI-nya 23, 27, 33, 40, 48, 48, 57, 59, 62, 68, 69, 70. Dengan rata-rata 50,3 dan simpangan bakunya kita dapatkan adalah 16,5. Selanjutnya kita mencari skor Z atau ZI dengan rumus tadi, data dikurangi rata-rata per simpangan baku. Kita mempunyai data 23 dikurangi rata-ratanya 50,3 per 16,5, kita dapatkan skor Z.
I-nya adalah min 1,65. Terus selanjutnya kita mencari FZI. Dari mana kita dapat FZI ini? Kita dapat FZI ini dari tabel distribusi Z. Min 1,65 di sini, berarti daerah sini ya, ini 0,0495. Kita lanjutkan kembali dengan mencari SZI. Bagaimana mencari SZI itu? SZI adalah sigma Z kurang dari sama dengan ZI dibagi banyaknya data. Di sini 1 dibagi banyaknya data ada berapa? 12. Jadi 1 dibagi 12 menghasilkan 0,0833. Selanjutnya kita mencari FZI dikurangi SZI. Tinggal kita mengurangi 0,0495 dikurangi 0,0833 menghasilkan 0,0388. Untuk data selanjutnya 27, 33, 40, 48 dan seterusnya itu mengikuti cara-cara yang saya sebutkan tadi di awal. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat diambil nilai harga mutlak yang paling besar yaitu 0,1170. Dengan diketahui nilai kritis L untuk sampel N sama dengan 12 dan alpha sama dengan 0,05 adalah 0,242. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai LO 0,1170 kurang dari L alpha 0,242. Artinya hipotesis diterima atau dengan kata lain data tersebut berdistribusi normal. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.